Perkenalkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayhan Ahmad Utama. Saya mau menjelaskan tentang tugas ETS kimia dasar. Yang pertama, seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Eksperimen hamburan sinar alfa, penemuan inti atom. Eksperimen hamburan sinar alfa yang mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali dilakukan oleh Ernest Rutherford bersama muridnya Hans Geiger dan Ernest Marsden. Fakta bahwa hanya sebagian kecil, kurang dari 1% partikel alfa yang bermuatan positif yang dipantulkan atau dibelokkan dengan sudut besar setelah menembus lempeng tipis emas, mengarah pada kesimpulan-kesimpulan penting mengenai struktur atom. Inti atom yang kecil dan padat partikel alfa yang dipantulkan kembali menunjukkan bahwa mereka menabrak sesuatu yang kecil, sangat padat, dan bermuatan positif di dalam atom. Bagian ini kemudian disebut inti atom. Ruang kosong atom. Sebagian besar partikel alfa diteruskan tanpa dibelokkan menyimpulkan bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong. Model atom Rutherford. Hasil ini membuat Rutherford mencetuskan model atom baru yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang kecil, padat, dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Percobaan ini sangat penting karena membatalkan model atom roti bismis atau plum pudding model Thomson dan membuka jalan bagi pemahaman modern tentang struktur atom. Pembantahan model Thomson. Model Thomson berasumsi atom adalah bola pecal dengan muatan positif tersebar merata. Jika ini benar, partikel alfa yang bermuatan positif hanya akan mengalami sedikit daya tolak dan semua partikel akan diteruskan. Fakta bahwa sebagian kecil partikel alfa dipantulkan kembali atau dibelokkan dengan sudut sangat besar tidak mungkin terjadi pada bola yang lunak seperti yang dihipotesiskan Thomson. Hasil ini menunjukkan atom bukan bola pecal. Dukungan untuk model Rutherford. Hasil eksperimen yang sebenarnya mengarah langsung pada konsep inti atom. 1. Mayoritas sinar diteruskan ruang kosong. Fakta bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan membuktikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Ini bertentangan dengan asumsi atom pecal Thomson. Partikel dipantulkan inti atom padat. Partikel yang dipantulkan menunjukkan adanya objek sangat kecil, sangat padat, dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Kekuatan tolak menolak listrik yang dihasilkan oleh objek ini sangat masif sehingga mampu mengembalikan arah partikel alfa yang bergerak cepat. Objek ini disebut inti atom. Kesimpulan utama, model atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang kecil dan masih mengandung semua muatan positif dan hampir seluruh massa atom di pusatnya dikelilingi oleh elektron yang mengorbit. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron untuk transisi. Berikan contoh unsur Fe dan ion Fe kuadrat. 3. Aturan utama menentukan konfigurasi elektron. Aturan Aufbau. Peran dalam konfigurasi menentukan urutan pengisian orbital. Relevansi khusus pada transisi 3D.
Elektron mengisi 4s dulu, baru 3d karena 4s energinya lebih rendah. Aturan larangan Pauli membatasi satu orbital maksimum 2 elektron dengan spin berlawanan, menetapkan kapasitas maksimal 10 elektron untuk subkulit 3d 5 orbital kali 2 elektron. Aturan Hahn peran dalam konfigurasi menentukan cara pengisian orbital seenergi seperti 3d. Relevansi khusus pada transisi 3d. Elektron mengisi setiap orbital 3d sendiri dengan spin sejajar sebelum berpasangan untuk mencapai kestabilan. Konfigurasi elektron unsur Fe dalam kurung atom netral. 1. Aufbau. Elektron diisi sesuai urutan energi hingga 26 elektron. 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, 3s kuadrat, 3p pangkat 6, 4s kuadrat, dan 3d pangkat 6. Konfigurasi singkat AR 4s kuadrat dan 3d pangkat 6. Elektron ke-19 dan ke-20 mengisi 4s sebelum 3d. Larangan Pauli. Setiap orbital s, p, dan 4s terisi penuh dengan 2 elektron berpasangan. 3. Aturan Hahn berlaku pada 5 orbital 3d untuk 6 elektron. 4 elektron pertama mengisi orbital d dengan secara sendiri-sendiri dengan spin sejajar. Elektron ke-6 akan berpasangan dengan elektron pertama di salah satu orbital 3d pangkat 6. Fe memiliki 4 elektron tidak berpasangan. B. Konfigurasi elektron ion Fe pangkat 2. Ion Fe pangkat 2 berarti atom Fe kehilangan 2 elektron. 26 kurang 2 sama dengan 24 elektron. Prinsip khusus transisi elektron yang dilepaskan untuk membentuk ion selalu berasal dari orbital dengan kulit terluar N terbesar terlebih dahulu. Penghilangan elektron. Meskipun 3D diisi setelah 4s, menurut Aufbau, Fe memiliki kulit terluar N sama dengan 4, yaitu orbital 4s. Oleh karena itu, Fe melepaskan 2 elektron dari orbital 4s bukan 3D. Konfigurasi Fe kuadrat AR 4s 3D pangkat 6 atau AR 3D pangkat 6. Aturan Hahn berlaku pada 3D pangkat 6 yang sekarang menjadi kulit terluar valensi distributor elektron di 3D tetap sama seperti pada atom netral. 4 elektron tidak berpasangan. Soal nomor 3. Sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Ci menghasilkan besi klorida FeCl jika tersedia 5 plus nomor 6 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP. Hitunglah A. Mol masing-masing reaktan. B. Tentukan reaktan pembatas. C. Hitung massa FeCl yang terbentuk. D. Hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Data yang diketahui: massa besi Fe sama dengan 5 plus 29 gram sama dengan 34 gram. Volume klorin Ci sama dengan 10L pada STP. Volume molar STP sama dengan 22,4 L atau mol. Data molar AR Fe sama dengan 55,85 gram per mol. MR Ci sama dengan 70,90 gram per mol. MR FeCl per 3 sama dengan 162,20 gram per mol. Persamaan reaksi setara 2 Fe S
plus 3Ci sama dengan 2 FeCi per 3. Mol masing-masing reaktan. 1 mol besi NFe massa per ArFe sama dengan 34 gram per 55,85 gram per mol, sama dengan 0,6088 mol. Mol gas klorin Ci NCi sama dengan volume per volume molar STP sama dengan 10 L per 22,4 L per mol sama dengan 0,4464 mol. B. Penentuan reaktan pembatas. Reaktan pembatas ditentukan dengan membandingkan rasio mol awal terhadap koefisien stoikiometri dari masing-masing reaktan. Rasio untuk Fe NFe per koefisien sama dengan 0,6088 mol per 2 sama dengan 0,3044. Rasio untuk Ci NCi per koefisien 0,4464 mol per 3 sama dengan 0,1488. Karena nilai rasio Ci2 0,1488 lebih kecil daripada nilai rasio Fe 0,3044, maka gas klorin Ci2 adalah reaktan pembatas. 3. C. Massa FeCi yang terbentuk menggunakan mol reaktan pembatas Ci2. Mol FeCi 0,4464 mol Ci dikali 2 mol FeCi per 3 mol Ci sama dengan 0,2976 mol. 2. Massa FeCi dalam kurung Mr sama dengan 162,5 gram per mol sama dengan 0,2976 mol dikali 162,5 gram per mol sama dengan 48,35 gram. D. Massa sisa reaktan berlebih. Reaktan berlebih adalah Fe. Nomor 1, mol Fe bereaksi 0,4464 mol Ci dikali 2 mol Fe per 3 mol Ci sama dengan 0,2976 mol. 2. Mol Fe sisa 0,6071 mol dalam kurung awal dikurang 0,2976 mol sama dengan 0,3095 mol. Massa Fe sisa 0,3900 massa Fe sisa 0,3095 mol dikali 56 gram per mol sama dengan 17,33 gram. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, nomor 1, eksperimen Rutherford membuktikan bahwa atom memiliki inti padat dan bermuatan positif yang menyebabkan pantulan balik sinar alfa secara langsung membantah model Thomson yang mengasumsikan muatan tersebar merata. Nomor 2, konfigurasi elektron Fe ditentukan oleh aturan Aufbau mengisi 4s sebelum 3d. Larangan Pauli maksimal 2 elektron per orbital dan
Prinsip bahan mengisi orbital 3D secara tunggal terlebih dahulu. Pelepasan elektron pada Fe kuadrat terjadi dari kulit terluar 4s. Nomor 3, dalam reaksi 34 gram Fe dengan 10 LCI SiP. A. Reaktan pembatas adalah Ci berdua. B. Massa FeCi yang terbentuk adalah 48,35 gram. C. Massa Fe yang tersisa berlebih adalah 17,33 gram. Demikian presentasi yang saya terangkan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.